Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anakku? Alhamdulillah sehat. Kak, Masih semangat belajar ya, anak-anak? semangat. Ya, Kita semangat. biar lancar pembelajarannya, kita awali dengan doa. Saya minta kepada ketua kelas, Mutamtam, silahkan dipimpin doa. Kita berdoa teman-teman supaya kita belajar lancar dan manfaat. Nah, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah ya. Sebelum kita masuk di pembelajaran, Bapak absen dulu ya untuk anak-anak hari ini. Mas Ruhan hadir ya. Hadir. Mbak Ning Islahatin hadir ya. Ya, alhamdulillah. Oke, anak-anakku. Pembelajaran kali ini ya kita masuk di materi tentang ariyah atau di bahasa kita kesehariannya yakni pinjam meminjam. Ya. Tentunya dari kalian semua pernah ya untuk pinjam meminjam sesuatu? Sering. Pernah ya? Ya. Nah, kira-kira kenapa ya kok harus ada pinjam meminjam? Ayo, silakan. Biar saling tolong menolong. Tolong menolong. Oke, bagus untuk Mas Ruhan. Ya, ada lagi yang lain. Kenapa kok harus ada pinjam meminjam? Ayo, Ananda Eti, kira-kira kenapa? Karena saya butuh barang tapi nggak punya, yang punya temen, jadi saya pinjam. Oke, mantap ya. Semua jawabannya 100 ya. Jadi, karena kita sebagai makhluk sosial ya, makhluk yang kita tidak ada dengan sendirinya ya, kita saling terikat dengan masyarakat ya di sekitar kita, maka nah itu fungsinya ada pinjam meminjam seperti itu ya. Dan pinjam meminjam itu tadi kata Mas Ruhan tadi ya, yakni saling tolong menolong. Nah, seperti itu. Karena tentunya Allah itu senantiasa akan menolong hambanya, akan menolong kita ya, selagi kita menolong saudaranya. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Nah, seperti itu ya. Coba silakan dicermati teman-teman semuanya ya, aku. Nah, di gambar ini kira-kira apa yang sedang dilakukan? Nah, Pinjam buku, Pak. Pinjam buku. Pinjam buku. Nah, ada yang lain kira-kira? Ya, pinjam buku mungkin ya, atau mengembalikan buku yang sudah dipinjam mungkin seperti itu ya. Ya. Oke, coba gambar yang kedua. Apa ini kira-kira? Pinjam mobil. Pinjam mobil. Nah, ini pengalaman kayaknya. Pinjam mobil. Nah, ya. Karena tadi pinjam kata kontak, Pak. Oh, pinjam kotak saja. Ya, kata tadi Mbak Eti tadi bilang apa? Kita kadang tidak punya sesuatu, ya kan? Tapi butuh, ya. Maka butuh apa? Pinjam. Yang punya. Oke, lanjut ya. Apa sih pinjam meminjam itu? Nah, ini ya, pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan. Nah, itu harus digarisbawahi. Tanpa ada imbalan dan tidak mengurangi atau merusak benda itu, ya. Apalagi sampai dihilangkan. Nah, ya. Dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Nah, itu
Ya, pinjam meminjam. Bisa dipahami dari sini? Bisa, Bang. Bisa ya. Bisa. Meminjam. Oke. Nah, kemudian apa hukum ariyah atau pinjam meminjam itu? Nah, hukum asalnya ya, yakni boleh ya, hukum asalnya. Tetapi akan berubah hukum sesuai dengan kondisi ya dan keperluannya masing-masing. Contoh, bisa menjadi sunnah jika untuk memenuhi kebutuhan orang lain ya. Bahkan bisa menjadi wajib itu ya. Ketika meminjamkan hal yang sangat mendesak atau jika tidak dipinjamkan ini bisa jadi orang yang minjam itu meninggal dunia atau keluarganya meninggal dunia. Seperti apa coba contohnya? Yang wajib. Tadi Pak, yaitu tadi pinjam mobil mau buat orang sakit. Kalau sakitnya diantar ke rumah sakit gimana? Bagus, mantap ya. Maka pinjam mobil itu jadi hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau tidak segera diantarkan, bisa meninggal dunia, bisa jadi seperti itu. Nah, ya, hukumnya bisa menjadi haram juga jika digunakan untuk kemaksiatan. Dan kita tahu kalau orang ini minjem pasti dibuat untuk kemaksiatan, maka kita haram untuk meminjamkan. Oke. Nah, di ariyah itu juga ada rukun-rukunnya. Nah, ya, ada hal yang harus kita pahami. Di antaranya ada orang yang meminjami tentunya ya. Kalau nggak ada orang yang meminjami langsung dipinjam ya maling namanya ya. Iya, pencuri namanya itu. Musta'ir yang kedua, ada orang yang meminjam ya, ada musta'ar, ada barang yang dipinjamin ya, ada siqotnya ya. Siqot tadi pertemuan kemarin Bapak sudah menjelaskan apa itu siqot ya. Oke, sekarang syarat orang yang meminjami. Nah, berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi ya. Orang yang dipaksa atau anak kecil tidak sah meminjamkan barang. Nah, ya. Jadi tidak boleh pinjam kepada anaknya ya yang masih kecil ya. Nah, barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Ya, jadi tidak boleh anak-anak ya meminjamkan misal penghapus kepada temannya padahal dia hasil pinjam juga ya. Jadi meminjamkan memang itu barangnya sendiri. Tidak boleh meminjamkan hasil atau benda yang dia pinjam. Paham ya anak-anak ya? Sekarang syarat orang yang dipinjamin ya mampu berbuat kebaikan ya. Oleh sebab itu orang gila atau anak kecil tidak sah untuk meminjam. Mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak ya. Kemudian syarat barang yang akan dipinjam. Yang pertama, barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya. Nah, tadi itu ya. Tidak boleh meminjamkan barang milik temannya. Gitu ya. Tidak boleh dia meminjamkan barang yang bukan miliknya. Nah, harus dikembalikan dulu, baru disuruh pinjam ke pemiliknya. Seperti itu ya. Tidak boleh estafet anak-anak ya. Paham ya? Tidak boleh estafet ya. Pada awal pembelajaran itu why, mengapa, itu seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Somad, itu bagus ya. Mengapa harus ada pinjam meminjam itu penting.